Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa semester 5, mata kuliah Hukum Keuangan Negara. Pada pertemuan yang kedua ini, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup dari Hukum Keuangan Negara. Setelah pada pertemuan sebelumnya, sudah saya sampaikan mengenai RPS, kontrak kuliah, dan juga sedikit mengenai materi-materi yang ada di dalam RPS. Nah, ini adalah beberapa peraturan perundang-undangan atau dasar hukum dalam mempelajari hukum keuangan negara. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945. Ini khususnya di dalam pasal 23A sampai 23E. Ini membahas tentang keuangan negara, ada APBN dan lain-lain. Lalu di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang BUMN. Nah, ini adalah pengertian keuangan negara. Jadi menurut pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, dikatakan bahwa keuangan negara itu adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik itu berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan sebagai milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Nah, jadi di dalam hukum keuangan negara itu yang menjadi sorotan utama itu mempelajari tentang seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik itu kekayaan negara yang dipisahkan maupun kekayaan negara yang tidak dapat dipisahkan. Nah, termasuk di dalamnya itu segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban negara. Nah, hak dan kewajiban negara ini apa saja? Nah, hak negara, misalnya, negara itu berhak untuk memungut pajak. Nah, seperti kita tahu, segala aktivitas, kegiatan, apapun yang berhubungan dengan publik itu pasti ada pajaknya. Di mana negara wajib untuk memungut pajak tersebut sebagai pemasukan negara. Selain memungut pajak, negara juga berhak untuk mengeluarkan dan mengedarkan mata uang. Kemudian juga berhak untuk melakukan pinjaman, misalnya pinjaman ke negara lain. Nah, dengan adanya hak yang dimiliki oleh negara inilah yang memungkinkan kemudian negara memiliki otoritas. Otoritas bagi negara dalam mengelola keuangan dan kekayaan negara. Kemudian, selain ada hak, negara juga punya kewajiban. Nah, kewajibannya apa saja? Jadi, kewajiban negara itu salah satunya adalah menyediakan layanan, misalnya terkait perbankan. Negara memiliki beberapa bank-bank, baik itu pemerintah maupun swasta, untuk terkait dengan keuangan, mendistribusikan keuangan ke masyarakat. Selain ada perbankan, negara juga punya OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan, ini dalam rangka mengawasi jalannya bank-bank ini melakukan transaksi keuangan. Sedangkan kita juga punya BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, misalnya ini untuk mengawasi jalannya pemerintahan dalam menganggarkan anggaran-anggaran yang sudah direncanakan. Nah, itu tadi ada hak dan kewajiban yang dimiliki oleh negara. Lalu negara ini juga memiliki sumber keuangan, pemasukan negara. Nah, ini berasal dari mana? Dari pajak tadi, baik pajak itu penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, kemudian termasuk bea cukai. Nah, itu juga menjadi sumber penghasilan bagi negara. Nah, untuk sumber keuangan negara inilah yang nantinya akan dikelola. Kita sudah dapat pemasukan dari pajak, dari bea cukai. Nah, ini kemudian dikelolalah dana-dana ini. Caranya bagaimana? Nah, mengelolanya itu dengan direncanakan. Perencanaan, menganggarkan kira-kira
dana sekian ini direncanakannya untuk apa ya setahun ke depan. Setelah itu udah direncanakan baru dilaksanakan. Nah, nanti di dalam pelaksanaannya ini ada pengawasan. Nah, pengawasan dan juga pertanggungjawaban atas keuangan negara ini. Untuk perencanaan, kemudian ada pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Ini kewenangannya ada di Presiden dan juga DPR. Karena di dalam pasal 23 ayat 1 UUD 45 tentang APBN, di situ dinyatakan bahwa dalam membuat APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara itu harus dibahas bersama antara Presiden selaku eksekutif dan juga DPR selaku legislatif, serta harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Jadi misalnya mereka rapat untuk membahas APBN, merencanakan APBN kita dalam 1 tahun ke depan ini seperti apa. Misalnya Presiden mengusulkan kita menganggarkan dana untuk jalan tol. Nah, ini nanti belum tentu akan dikabulkan oleh DPR. Harus dilihat dulu kira-kira menganggarkan dana untuk jalan tol ini urgensinya apa gitu ya. Pemerintah mungkin melihat kalau ada jalan tol penghubung antar daerah tuh lebih cepat. Tapi belum tentu DPR juga sependapat dengan pendapatnya pemerintah. Nah, jadi yang dalam APBN ini memang harus ada kesepakatan dan persetujuan bersama dari pemerintah dan juga DPR. Begitu pula dalam pelaksanaannya nanti. Pelaksanaannya juga tetap ada pengawasan. Nah, pengawasannya ini selain dari Presiden dan juga DPR, juga diawasi oleh BPK. Nah, BPK ini juga mengawasi bagaimana kira-kira kinerja pelaksanaan dari rencana anggaran tadi, apakah sesuai dengan rencana atau justru malah disalahgunakan. Nah, ini harus ada pertanggungjawaban pada akhirnya nanti. Nah, selain itu, keuangan negara berarti berkaitan juga dengan APBN, APBD. Nah, APBN itu anggaran pendapatan dan belanja negara. Berarti pendapatannya dianggarkan, kemudian dibelanjakan oleh negara. Nah, itu harus sesuai dengan apa yang direncanakan. Begitu pula dengan APBD. APBD juga itu anggaran pendapatan dan belanja daerah. Jadi di daerah pun juga memiliki rencana-rencana terhadap keuangan-keuangan yang ada di daerahnya masing-masing. Selain itu ada aset keuangan negara, baik itu di Perum ya, perusahaan umum, kemudian ada perusahaan-perusahaan lain. Nah, ini juga nanti terkait dengan Undang-Undang Tipikor. Nah, ya juga dikaitkan juga antara keuangan negara ini dengan Undang-Undang Tipikor dalam hal pengawasannya nanti. Jika nanti ternyata apa yang direncanakan dalam anggaran keuangan negara itu disalahgunakan atau dipergunakan tidak sesuai dengan aturan yang sudah berlaku atau sudah direncanakan. Nah, ini kemungkinan juga bisa dikaitkan dengan undang-undang lain. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jika memang terbukti dalam pelaksanaan penggunaan dana dalam keuangan negara ini tidak sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Justru malah merugikan negara dan juga merugikan masyarakat. Nah, dari definisi keuangan negara tadi, ini dibagi beberapa sisi. Ada sisi objek, kemudian sisi subjek, ada sisi proses, dan juga sisi tujuan. Nah, yang akan kita bahas lebih dulu adalah definisi keuangan negara ini jika ditinjau dari sisi objek. Jadi, di dalam sisi objek, ini keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan sebagai milik negara, berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Nah, jadi kalau dari sisi objek, ini berarti keuangan negara merupakan semua hak dan kewajiban negara dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan, di mana fungsi pemerintahannya itu dapat dinilai dengan uang. Nah, contohnya apa? Misalnya, ada kebijakan negara dalam memberikan atau mengurangi harga BBM,
bahan bakar minyak. Jadi ada subsidi di situ. Negara memberikan subsidi mengurangi harga BBM. Kemudian ada juga kebijakan pemungutan pajak terhadap rakyat atau segala sesuatu, misalnya baik berupa uang maupun barang yang akhirnya dapat dijadikan sebagai milik negara. Contohnya ada BOS, BOS itu ya, bantuan operasional sekolah. Nah, ada dana BOS. Kemudian juga misalnya barang itu berupa adanya kendaraan dinas pejabat negara. Nah, itu bisa dijadikan sebagai milik negara karena digunakan sebagai alat untuk melaksanakan hak dan kewajiban dari negara. Jadi dilihat dari objeknya. Objek itu bisa berupa uang maupun bisa berupa barang. Sedangkan keuangan negara jika dipandang dari sisi subjek, ini berarti keuangan negaranya ini meliputi seluruh objek yang dimiliki oleh negara dan atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Nah, ini misalnya apa? Contohnya, uang yang ada di dalam kas negara. Nah, ini kan berarti dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah pusat. Sedangkan yang di pemerintah daerah, misalnya apa? Barang-barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Nah, ini juga dijadikan sebagai kekayaan atau objek yang dimiliki oleh subjeknya. Subjeknya itu siapa? Negara. Negara itu bisa pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau perusahaan negara, atau juga perusahaan di daerah. Kalau tadi yang objek itu dilihat dari bendanya, ya. Jadi bentuknya bisa berupa uang atau bisa berupa barang. Uang tuh tadi misalnya disalurkan melalui dana BOS, dana bantuan operasional sekolah. Sedangkan barang misalnya disalurkan dalam bentuk memberikan kendaraan dinas bagi pejabat negara, sehingga itu bisa menjadi perantara atau alat dalam negara menjalankan hak dan kewajibannya. Sedangkan yang dari sisi subjek itu dilihat dari subjeknya. Subjeknya adalah negara. Nah, negara ini apa? Ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara atau perusahaan daerah, berupa apa? Keuangan atau kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sedangkan ini adalah keuangan negara jika dilihat dari sisi proses dan juga dari sisi tujuan. Nah, kalau dari sisi proses, ini keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek, baik dari perumusan kebijakan hingga pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Nah, ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, untuk melaksanakan keuangan negara ini harus ada perencanaan, kemudian pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Ini dimulai dari perumusan kebijakan, misalnya kebijakan-kebijakannya apa saja yang akan dirumuskan. Kemudian ditetapkan regulasinya, dasar-dasar hukum, peraturan apa yang akan dijadikan dasar dalam menyusun anggaran tersebut. Selain itu, baru disusun mengenai APBN-nya atau APBD-nya. Kira-kira akan dianggarkan untuk apa saja, direncanakan untuk apa saja, kemudian didiskusikan antara pemerintah dan juga legislatif, yaitu Presiden dengan DPR, sehingga akhirnya menemukan hasil putusan yang akan dijadikan dalam APBN. Begitu pula dengan APBD, ini anggaran pendapatan dan belanja daerah ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah masing-masing. Kemudian setelah itu baru dipertanggungjawabkan hasil dari rancangan anggarannya tadi, kemudian pelaksanaannya apakah sesuai. Jika tidak, pertanggungjawabannya bagaimana jika nanti ada kesalahan atau terjadi pelanggaran atau ternyata tidak sesuai dengan apa yang sudah dibuat dalam pelaksanaannya. Ini tentu ada pertanggungjawaban dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam hal mengeluarkan APBN dan juga APBD. Kemudian dari sisi tujuan. Dari sisi tujuan itu dinyatakan bahwa keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau penguasaan objek dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Ini misalnya tadi, dari sisi objek tadi kan kita lihat adalah dari barangnya, bendanya.
baik itu berupa uang maupun berupa barang, di mana uang dan barang ini sebagai kekayaan negara yang bisa mendukung atau menyokong dalam negara melaksanakan hak dan kewajiban. Contohnya tadi, negara memberikan bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Nah, ini kan ada hubungan hukum antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi, dinas pendidikan disalurkan ke masing-masing daerah yang punya sekolah-sekolah ini. Nanti bagaimana akhirnya dana BOS ini bisa menjadi kebijakan dan kegiatan yang memberi keuntungan bagi masyarakat, terutama anak-anak sekolah. Nah, ini kan juga bertujuan dalam rangka menyelenggarakan kegiatan pemerintahan negara dengan menyalurkan dana-dana keuangan negara ini ke orang-orang atau ke masyarakat yang memang membutuhkan. Nah, jadi itu tadi ruang lingkup mengenai hukum keuangan negara. Untuk pertemuan selanjutnya masih akan membahas tentang ruang lingkup hukum keuangan negara, tetapi kita akan membahas terkait APBN dan juga anggaran-anggaran negara. Nah, sekian penjelasan dari saya di pertemuan kedua ini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan dalam menyampaikan materi. Jika ada yang ingin ditanyakan, diskusikan, atau ada yang kurang jelas, bisa share di grup. Nanti kita akan diskusikan bersama dan saya akan membantu menjawab pertanyaan yang Anda ajukan. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.